Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat segenap panitia Kantingan Journalism Week 2022. Kepada yang terhormat segenap peserta Lomba Kantingan Journalism Week 2022. Perkenalkan, nama saya Irfan Maturahman, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya esai saya yang diberi judul Urgensi Citizen Journalism di Era Post-Truth. Judul ini sesuai dengan tema pada lomba esai kali ini, yakni peran generasi muda dalam membangun integritas jurnalistik. Adapun latar belakang dari penulisan judul ini adalah merespon berita hoax yang terdeteksi selama kurun waktu 2018 sampai 2020. Data ini diambil dari data Kominfo, yang mana meliputi 5.159 kasus hoax yang menyebar di media sosial. Adapun kasus yang paling tinggi adalah kasus politik yang berjumlah 1.025 kasus. Dari adanya data hoax yang beredar di media massa kali ini menyebabkan bahwa nalaki masyarakat semakin tersamarkan. Kebenaran data dan fakta terabaikan begitu saja, sehingga terjadilah fenomena yang dinamakan post-truth. Nah, apa itu post-truth? Menurut Profesor Moskomiskey, fenomena post-truth ini merupakan tindakan unethical rhetoric ataupun retorika yang tidak etis, yang mana kategori yang dibilang unethical rhetoric ini seperti hoax, bullshit, postingan kejam, serangan terhadap media, dan propaganda. Di Indonesia sendiri, fenomena ini sering terjadi ketika pemilu berlangsung ataupun saat pertentangan golongan, serta pada saat krisis seperti pandemi COVID-19. Belakangan ini pula, media massa menjadi bimbang akan penyampaian berita yang faktual, karena ditanami berbagai macam propaganda, penghasutan, pemungkaman, dan bahkan kejahatan. Sehingga untuk meredam fenomena post-truth ini, tentunya perlu dengan adanya suatu wadah yang dinamakan citizen journalism. Di Indonesia sendiri, perkembangan citizen journalism berkembang akibat dari respon publik mengingat adanya idealisme media mainstream yang semakin luntur oleh hegemoni kekuasaan. Sehingga media ini berbasis media warga. Untuk menulis citizen journalism, kita harus meliputi 4 hal, yaitu yang pertama itu skill. Skill di sini tentunya skill menulis dan skill critical thinking. Yang kedua itu ada knowledge. Knowledge ini ya seperti pengetahuan yang luas, bagaimana kita mencari data, mencari ide, dan mencari gagasan yang faktual. Yang ketiga itu ada attitude, etika dalam menyampaikan berita agar tidak berunsur sara dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada ethics. Tentunya penyampaian berita harus dengan kode etik jurnalistik. Yang mana kode etik jurnalistik ini ada 9 elemen kode etik jurnalistik. Nah, di sini saya memaparkan contoh dari media berbasis citizen journalism, yaitu ada namanya mediaindonesiana.com. Di sini ada beranda dan ada beranda penulis citizen journalism indonesia.com. Media ini digagas oleh Tempo. Tempo sendiri sering mengadakan pelatihan-pelatihan yang berbasis citizen journalism agar warga bisa berpartisipasi aktif dalam menyampaikan berita sesuai dengan kode etik jurnalistik dan secara objektif dan faktual. Sehingga dari pembahasan tersebut, saya menyimpulkan bahwa citizen journalism memberi ruang bagi masyarakat milenial tentunya untuk bisa berpartisipasi aktif dalam menangkal adanya isu-isu gejala ataupun hal-hal yang negatif di media sosial. Adapun urgensi citizen journalism bagi masyarakat adalah untuk mendorong mereka mencari informasi secara mandiri dan secara objektif agar dapat menemukan kebenaran yang faktual. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.